Ya, syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau dan lingkungan kami supaya kami mengalami Engkau lebih lagi. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kecerdasan ilahi buat kami mengerti apa yang menjadi inspirasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom. Kita belajar firman, izinkan saya mengenalkan diri dulu ya. Nama saya Kristiana Halusari, biasa dipanggil Bu Ana. Ya, saya asli sini. Saya asli Klaten. Rumah saya di belakang dari kecil, dari lahir sampai saya menikah di sini. Makanya waktu saya diberi kesempatan untuk melayani di lapas Klaten, itu hati saya mau jadi karena Klaten adalah tempat dan saya ya. Dan saya membawa teman-teman yang dari Semarang. Kami ada di Semarang. Namanya Keluarga Kerajaan Surga. Atau KKS ya. Kalau nanti bapak-bapak sudah keluar dari tempat ini, kalau buka-buka YouTube, buka di Keluarga Kerajaan Surga akan ketemu kami. Kami melayani di lapas-lapas seluruh Indonesia. Nusa Kambangan sebulan 4 kali. Kemudian Salemba onsite sebulan sekali. Kemudian Gedung Manik Semarang onsite sebulan sekali di hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu di sini libur ya. Kemarin ada ibadah, tapi melayani di minggu depan. Kemudian Kendal masuk juga, Manokwari, Papua, dan nanti ada lagi Cirebon, kemudian Purwodadi, Bandung. Jadi kami akan sampaikan firman Tuhan ke teman-teman yang di lapas termasuk di Klaten. Kami mengisi tempat ini sebulan sekali boleh? Ya, dan teman-teman yang dari KKS akan mengajar bagaimana bapak-bapak semua terhubung dengan mengalami itu dengan cara yang gampang, nggak usah muter-muter, ya. Oke, siap belajar firman? Oh ya, yang saya bawa ini namanya Mbak Tata. Kemudian sebelahnya Mas Yohanes. Mbak Tata ini dulu dari SKI Semarang. Kalau Mas Yu ini seorang pelaut, ya nanti dia akan kesaksian bagaimana dia menghadapi badai, tapi tetap Yesus itu menyertainya. Ya, nanti ya setelah kita dengar firman. Saya dapat waktu sampai jam berapa, Mas? Jam 11. Oh, jam 11. Lama ya? Oh, berarti kita boleh berlama-lama di sini ya. Oke. Semua bawa Alkitab? Ada? Ada yang tidak punya Alkitab? Semuanya punya ya. Kalau tidak ada, kalau ada yang tidak punya Alkitab, nanti belajar kita. Hari ini kita belajar tentang mengalami Tuhan. Ya. Mengalami Tuhan. Jadi kalau mau baca di setiap firman Tuhan, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang merupakan janji-janji Tuhan. Contohnya di mana? Contohnya di Yohanes 10 ayat 10. Coba dibaca. Yohanes 10 ayat 10. Jangan ada yang ngantuk ya, yang ngantuk duduk di depan biar dekat saya supaya dan kehilangan janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dibaca coba. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini Yohanes 10 ayat 10 berkata, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Aku, Yesus datang untuk apa? Memberimu hidup dan hidup yang berkelimpangan dan hidup yang berkelimpangan. Tetapi banyak anak Tuhan tidak mengalami kelimpangan, betul nggak? Hidupmu sangat susah. Engkau untuk dapat makan aja harus mencuri, harus merampas, betul nggak? Apa yang kau lakukan di luar sana dulu? Ada yang karena terpaksa, betul nggak? Ada yang karena terjadi ekonomi yang luar biasa sehingga engkau harus merampas mencuri. Sementara Yesus berkata, aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Tapi engkau tidak ngalami. Kenapa tidak ngalami? Kita akan belajar. Ya, kita akan belajar. Kemudian ada lagi di Yohanes 15 ayat 7, coba dibuka. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Semua orang ada tapi nggak di bawah. Punya banyak. Kemarin baru perayaan jadi masih. Yohanes 15 ayat 7 ada yang sudah hafal? Apa ya? Kayaknya saya melihat wajah-wajah yang belum mungkin baca Alkitab, kecuali beberapa orang. Betul ya? Betul. Nanti kalau saya sudah mulai ngisi di sini, aku harus sering baca Alkitab. Karena di rugi, ya itu tanggal firman Tuhan itu. Yohanes 15 ayat 7 coba dibaca. Jikalau kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Firman tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkan yang kamu alami tidak? Tidak alami. Kamu nggak kenapa? Tadi perintahnya kalau firman itu tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam firman. Mintalah apa saja. Sementara kita malas baca firman, itulah kenapa engkau doa minta enggak dikasih. Betul enggak? Jangan ya. Jadi orang yang tidak suka dengan firman, dia cuma senang berdoa. Banyak enggak sampai. Karena hukumnya harus apa? Membaca firman, mencintai firman, tinggal di dalam firman, merenungkan firman, pikirannya isinya firman, bukan pikirannya melayang-layang kemana. Oke? Tunggu. Sekarang buka di Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Saya ada mulai saya begini di sini nanti kalian hafal firman ya. Akan kita lihat. Itu kamu hafal firman. Ada banyak firman yang berbeda. Saya doakan kamu semua ya Pak. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 baca bersama-sama 2 3. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan Allahmu sehingga doamu tidak didengar, bukan karena Tuhan tuli atau tidak bisa dengar suaramu, tidak, bukan tangannya kurang
panjang sehingga nggak bisa nolong kamu. Tidak. Yang menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Kalau dosamu diselesaikan di hadapan Tuhan, waktu engkau berdoa pasti didengar. Oke. Jadi kenapa saya tidak mengalami Tuhan? Yang pertama karena saya masih punya dosa yang belum saya selesaikan di hadapan Tuhan. Contoh, siapa namanya? Pak Ari Wibowo ini, saya ketika dengar ceritanya tadi, dia punya trauma di masa lalunya, masa kecilnya, dia suka dipukul ayahnya, dia suka disiksa ayahnya karena kenakalannya. Buat anak kecil, nakal itu normal, karena itu bagian dari kreatifnya seorang anak. Tetapi orang tuanya nggak tahu bagaimana mencetak anak menjadi baik. Nakal dipukul, nakal dihajar. Itu menimbulkan yang namanya luka batin. Luka batin itu nggak ada yang nolong untuk nyembuhin walaupun dia pergi ke gereja. Nggak ada yang mendampingi. Nah, ini punya luka. Harusnya engkau mengampuni masa-masa engkau disiksa ayahmu. Harusnya engkau mengampuni masa-masa kamu diperlakukan tidak adil oleh orang tua. Engkau mengampuni minta hati yang baru. Itu yang namanya kejahatanmu itu nggak meremeh-remeh gitu. Itu namanya kepahitan. Ya, roh kepahitan tidak bisa mengampuni masa lalu, masa kecil. Itu seperti biji kejahatan, benih kejahatan yang bertumbuh makin besar sehingga sudah ditahan, masuk lagi, ditahan, masuk lagi, bolak balik seperti ini. Ngalami nggak? Ngalami nggak? Apa rasanya aku pengen bertobat, tapi nanti aku keluar dari lapas, kayak gitu lagi, kepengennya kayak gitu lagi, sehingga berkali-kali engkau masuk ke rumah tangga, karena akar pahit, trauma, masa lalu, masa kecil. Waktu engkau di kandungan ibumu, engkau nggak diakui atau engkau ditolak oleh orang tuamu, itu juga menimbulkan roh dan melanggar itu benih dari roh. Itu yang benih dari kerajaan surga, yaitu firman-Nya. Sayangnya kalian tidak menyukai mendengar firman, betul nggak? Kompleks kehidupanmu waktu engkau ditangkap di tempat ini, ya, kok nggak suka baca firman, betul nggak? Sangat sibuk dengan kegiatanmu sehari-hari, engkau kerja keras dan pulang, tetapi nggak mengalami yang namanya kelimpahan. Kayaknya Tuhan jauh sekali. Karena dosa yang belum diselesaikan. Akar pahit, roh-roh jahat yang ada di dalam diri kita belum dibersihkan. Bu, bagaimana sekarang caranya supaya saya mengalami Tuhan? Saya sungguh rindu. Saya sudah bosan hidup dengan seperti ini. Betul nggak? Kalian bosan nggak hidup kayak gini? Bosan, saya yakin kok bosan. Apa menginginkan sesuatu kehidupan yang berbeda? Saya akan menyampaikan nanti di bulan-bulan berikutnya tahap-tahap step-step supaya kamu mengalami Tuhan. Hari ini saya sampaikan tentang apa? Ketika engkau terpisah dengan Tuhan adalah karena dosamu, selesaikan dosamu. Apa? Engkau tidak memaafkan, engkau sakit hati, engkau trauma, engkau luka. Bagaimana caranya membersihkan dosa? Baca Yesaya 36 ayat 25 dan 26. Yesaya 36 ayat 25 sampai 26. Hari ini saya akan berdoa untuk kalian semuanya. Kita minta hati yang baru, roh yang bersih. Ya, Yesaya 36
36 ayat 25 sampai dengan 26. Yesia itu perjanjian lama. Yeremia, Yesaya, Yesia. 36 ayat 25 sampai dengan 26. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama 2, 3. Kalau kalian belum mencuri jadinya mana ya? Kelihatan. Yesia 36 ayat 25 sampai dengan 26. 2, 3. Aku akan diserahkan kepadamu. Kamu akan diberikan hati yang baru. Dalam hati dan aku akan menjawabkan hati yang keras dan saya berikan kepadamu hati yang baru. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Jadi aku akan memberikan kepadamu apa? Hati yang baru, roh yang baru. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Jadi segala dosa pelanggaran kita itu menghadap Tuhan itu seperti kain kotor. Kamu ngadep Tuhan itu pakai baju yang kotor. Tuhan nggak bisa mencegah kamu dengan dosa. Sebab apa? Yesus sudah menebus dosamu. Kenapa engkau bikin dosa terus? Bapa sudah kirimkan anaknya untuk mengampuni segala dosa pelanggaran. Tapi kenapa engkau bikin dosa terus? Itu yang membuat Bapa tidak bisa menyentuhmu. You mesti beresin dosamu. Ketika dosamu sudah diberesi, diakui di hadapan Tuhan, minta Tuhan aku hati yang baru, roh yang bersih. Maksudnya roh yang bersih gimana? Coba dibaca di 26. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru. Roh yang baru itu roh yang bersih. Roh yang lama engkau dipenuhi dengan roh kemarahan, roh mencuri, roh dusta, apa lagi? Perzinahan, narkoba. Ya, narkoba itu mabuk-mabukan termasuk di dalam Galatia 5 ayat 19 itu pemabukan, pesta pora, pesta miras. Itu kalau engkau baca di Galatia 5 ayat 19, orang-orang yang melakukan demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. So, kau mesti bertobat. Minta hati yang baru, roh yang bersih, tidak lagi dikuasai oleh roh kemarahan, tidak ada lagi dikuasai oleh roh dusta, keserakahan, hawa nafsu, roh mencuri, apa lagi? Yang kau kerjakan? Roh dusta, bohong, kemudian merampas, mencuri, merampas yang bukan milikmu, itu engkau tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Perhatikan, perhatikan. Bapa di surga sudah kirimkan putranya yang tunggal. Dia lahir, dia mati di sini, dia bangkit di bumi, bangkit dari kematian untuk segala dosamu, supaya kamu terhubung kembali dengan Bapamu di surga. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam mereka sama-sama dengan Tuhan, betul nggak? Jalan bareng-bareng di taman, segala sesuatu sudah disediakan. Mereka tidak perlu berkumpul untuk kehidupan sehari-hari, betul nggak? Itu di situ di taman Eden, semua sudah disediakan. Poinnya, perhatikan, tidak ada yang nangkep. Poinnya, waktu hubunganmu dengan Bapamu di surga dipulihkan, engkau akan mengalami segala berkat yang sudah Tuhan sediakan atasmu.
Engkau akan mengalami kelimpahan, kebaikan Tuhan, kesehatan ilahi, berkat-berkat melimpah. Engkau akan alami. Tidak perlu nyuri, tidak perlu merampas. Karena janji Tuhan dia dan amin. Dia kirimkan Yesus itu untuk menghapus dosa. Jangan bikin dosa. Waktu engkau terus menerus bikin dosa, hubunganmu dengan Bapamu di surga terputus. Waktu terputus, engkau miskin, engkau banyak penderitaan, engkau harus bergumul untuk menyembahkan sesuatu nasi aja kamu mesti bergumul. Kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan kehidupan seperti itu. Yaitu kehidupan yang berlimpah seperti Yohanes 10 ayat 10 tadi, 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini loh. Jadi semuanya, waktu saya dikuasai oleh roh kemarahan atau roh sakit hati, itu saya dikuasai oleh roh jahat. Makanya berlaku Yohanes 10 ayat 10 yang pertama, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Maka pekerjaan saya mencuri, membunuh, dan ujungnya saya dibawa ke neraka. Itu pekerjaan iblis. Tapi kalau kamu berjalan di pihak Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kepadamu hidup. Segala aspek dalam kehidupanmu hidup. Keluargamu nggak bercerai. Istrimu baik-baik saja, anak-anakmu baik cerdas. Seluruh aspek dalam kehidupanmu hidup, ekonomimu hidup, pelayananmu hidup, pekerjaanmu sehari-hari hidup. Itulah yang disebut Yesus datang memberi hidup dan hidup ya. Kalau kamu limpah bisa memberikan kepada orang lain. Kalau kamu kasih akan ujungnya masjid, ya masjid itu apa? Karena kamu nggak limpah, cukup bahkan kurang, kebanyakan apa namanya Bu? Jadi gini, baca lagi di ayat 26 tadi. Kalau akan memberikan hati yang baru, jadi harus minta apa? Di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, akan memberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kau harus minta. Kenapa? Dari kemarin kau susah. Ya. Jadi hatimu yang luka. Semua teman-teman ya. Kalau hatimu suka, hatimu itu keras, kayak hati sapi yang ditaruh di freezer. Jadi ketika kamu pergi ke gereja, dengar firman ditaburkan, firman itu tidak akan nancep sebab tanah hatinya ke. Itu kenapa engkau sudah pergi ke gereja, tidak ada. Jadi hari ini kau harus minta apa? Hati yang taat, mudah diajar. Ayat 27. Rohku akan memberikan diam di dalam hatimu. Roh Tuhan izinkan diam di dalam. Sedangkan roh-roh yang lain. Paham ya ini ya? Izinkan roh Tuhan saja yang mengisi rohmu. Roh Tuhan apa? Kudus. Bagaimana? Roh Kudus isi roh dari hatimu. Aku menolak roh dusta, aku menolak roh mencuri, aku menolak roh apalagi mabuk-mabukan, aku menolak roh zina, pencabulan, roh yang suka membunuh aku kalah dalam nama Yesus. Aku minta dipenuhi dengan roh Tuhan saja, dipenuhi dengan roh Kudus saja. Tapi enggak itu enggak ini senyum pernah ada. Ini pengen dengar kenapa senyum. Ya.
Engkau sudah sering dengan pengajaran ini, tapi engkau bahkan tidak pernah minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betul nggak? Ya. Jadi, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanmu, dan melakukan itu ketika roh Tuhan tinggal di dalammu. Kalau sudah diminta dikasih hati yang baru, engkau sangat bisa melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana aku bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana supaya kamu bisa melakukan firman Tuhan? Minta dulu, minta ditutup oleh roh. Yang roh yang tadi yang suka itu disuruh apa? Roh mencuri, roh berzina. Dikuasai oleh roh. Udah. Oke, ini serius. Kalau cabul terus, pejinan tidak masuk di dalam kerajaan surga. Baca 1 Korintus 6 ayat 9. Ini serius saya ngomong. Mesti bertobat. Penjara ini adalah kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan dan memperbaiki hidup, supaya korban itu tidak akan sekali-kali tidak sia-sia. Oke, 1 Korintus 6 ayat 19 atau 9. Sebentar. 1 Korintus 6. Ya, yang hubungan adalah beta. 19. Atau tidak tahukah kamu baca bersama-sama? Atau dan bahwa kami dengan pemikiran sendiri. Padahal jemaah dalam Kristus bukan tempat bekerja. Ayat 9. Ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Jangan orang jadi kalau kamu cabul terus tempatmu di mana? OTW neraka. OTW neraka. Kamu memang benar neraka, tapi kalau kamu cabul terus, kamu OTW ke neraka. Saya tahu masa depanmu. Kalau kamu cabul terus, saya tahu masa depanmu. Oleh karena itu Tuhan kirimkan saya ke sini untuk memberitahukan kepada kebenaran ini. Ya, sekali lagi coba kamu baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang tidak akan jangan orang cabul, orang orang pikir, pemabuk, pembina, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam keselamatan. betul kan? Betul. Pemburit apa? Pemburit apa? Sodomi. Pemburit itu engkau melakukan gitu loh, laki dengan laki. Banci itu tidak mendapat daging. Jadi di sini jangan ada yang jadi banci. Kasih tahu. Sini ada ini. Sangat ya, selesai hari ini ya. Tapi susah untuk menghentikan itu karena kebutuhan kami. Pikiranmu sekarang harus dipikirkan apa diisi dengan pikiranmu sekarang harus mendorong firman, bukan
mengisi dengan hal-hal yang campur. Karena apa? Tubuhmu adalah bukan baiknya siapa. Yesus sudah memberimu lunas. Bapak sudah memberikan satu anugerah yang luar biasa. Orang luar sana nggak ada. Kamu dapat. Jangan disiap. Bu, bagaimana saya melepas ikatan-ikatan ini sulit ya Bu? Ibu ngomong aja enak. Kalau yang dikatakan Tuhan, kami semuanya yang pakai sadar. Juga orang-orang yang satu bangun di dalam Yesus. Tapi ketika kami tahu firman itu memerdekakan hidup kami. Dan kehidupan kami sekarang adalah berjalan di jalan kebenaran. Diterangi oleh firman Tuhan. Dan tiba-tiba yang namanya dosa itu bisa lepas. Karena kami tinggal di dalam firman. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Semua sudah ketemu, dibaca bersama-sama 2, 3. Bagaimana respon kalian terhadap ada yang kalau aku begini mendapatkan apa dari sekian semua yang sudah dari baik itu kan berjalan kembali menolak firman itu sudah dengan kapal bersama. Mulai hari ini harus memperhatikan setiap firman yang kau baca, setiap firman yang kau dengar, kau renungkan, kau hafal. Kan dia firman yang dia Matius 11 ayat 12. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan berkat kepadamu. Di waktu dia mengalami tekanan dan aneh, waktu tembak, dia di waktu habis nafas, karena dia yang pasti dia teriak-teriak dan selalu ingat ada firman yang dunia yang tidak itu yang menyelamatkan. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5 itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kalau firman itu Allah, kau pengen ketemu dengan Allah, kau harus baca. Siapa yang masih pada malam saja hari ini? Oh, nggak kelihatan bacanya. Siapa yang mau membacakan buat Bapak ini? Ya, mantap. Makanya setiap hari jangan lupa dengan firman dan dihafalkan ya Pak. Ya, jadi saya kasih lihat ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi waktu saya rajin baca firman, lama-lama ikatan dosa yang di dalam diri saya lepas.
Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang tadinya saya tinggal di dalam kegelapan, pahit, marah, kecewa, ya, saya berubah menjadi terang. Itu yang namanya pahit hilang. Saya tiba-tiba bisa mengampuni. Saya bisa menerima keadaan dengan ucapan syukur. Itu adalah firman yang masuk di dalam diri saya. Amin. Oke. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Kenapa kami sekarang bisa bebas dari dosa? Ini terus dengan firman. Jadi terang. Itu perintah Tuhan, kan? Dan orang yang menjadi terang, kan? Amin ya? Oke. Sekarang ulang lagi enggak, beberapa menit lagi. Masih mau lagi? Ketika saya menyelesaikan dengan firman, tiba-tiba saya diubahkan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah semua? 2, 3. Belum. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama. 2, 3. Yang sesungguhnya di dalam Yesus ada nama firman. Apa artinya di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Tuhan nggak punya lagi memori tentang kejahatan. Ketika engkau mengakui dosamu, tinggal di dalam firman, semua jejak dosamu dihapus. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau saya. Yang mengakui dosa itu loh. Kalau kamu mengakui dosamu, maka Allah setia dan adil itu di mana? Satu Yohanes 1 ayat 9. Satu Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan menjadikan saya punya sejak dosa, teman-teman punya sejak dosa. Tapi kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Waktu kamu mengakuinya, semua dari dosa. Jadi harus diakui segala dosamu kau akui di hadapan Tuhan. Termasuk dosamu yang mungkin orang lain tidak lihat. Tidak kamu dan Tuhan saja. Akui. Waktu engkau mengakuinya dan isi terus hidupmu dengan firman, hidupmu akan jadi terang, berubah, berbeda. Dan engkau akan mengalami Tuhan. Kehidupan yang mengalami Tuhan itu menyenangkan sekali. Contoh, saya berdoa buat orang cancer. Pagi-pagi dia datang kesakitan luar biasa. Jauh rumahnya dari Jakarta Utara menuju ke Jakarta Selatan itu jauh. Kesakitan. Kalau doakan saya sakit sekali, minus sedang cancer ada. Tolong doain saya. Rasa sakit itu
Kalau Yohanes 15 ayat 7 terjadi. Apa? Kalau engkau tinggal di dalam firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka apa akan melakukan. Doamu menjadi tajam didengar. Suatu saat, waktu saya masih proses dengan Tuhan, uang saya tinggal 5.000. Saya kasih tahu sama teman. Saya anak saya tinggal di Jakarta. Suami saya punya prinsip, apa yang saya kasihkan tiap bulan cukup, tidak cukup, harus cukup. Tinggal di Jakarta 3 orang anak dengan dipres uang gaji. Karena suami saya seorang yang saya mikirnya baru 1 tahun, dia sudah 10 tahun ke depan. Dan itu membuat kami sering konflik. Tapi ketika saya mulai paham apa yang dia pikirkan, saya mengerti bahwa saya ini hamba, saya ini istri yang tunduk pada suami. Saya harus mengerjakan apa yang dia mau. Suamiku tinggal menerima. Saya nanti Tuhan uang dengan suami saya bekerja di tempat BR. Tapi saya izinnya mengalami 5.000. Saya cuma menangis. Tiba-tiba, aku harus saya bisa. Tapi yang tinggal di dalam diri, tidak perlu murid, tidak perlu bergumul kehidupan manusia. Ketika engkau sedang kesusahan, ketika engkau sedang kekurangan, sebetulnya Tuhan sedang mencabut ikatanmu dengan Mammon. Benar. Jadi waktu itu saya memikirnya hanya uang bagaimana. Saya marah dengan suami saya gitu ya. Kenapa dia pelit sekali sih? Kenapa sebetulnya Tuhan sedang memproses saya untuk tidak mengandalkan uang dan semua yang diberikan oleh suami saya. Tapi Tuhan menginginkan saya mengandalkan Dia saja. Jadi yang ini. Hari ini kalau engkau tidak ada uang sama sekali, jangan marah. Jangan seperti saya dulu. Andalkan Tuhan. Potong Mammon itu, potong pikiranmu tentang uang, potong karena uang bukan Tuhan. Ayatnya gimana? Matius 6:2-4. Baca. Saya kan masih punya waktu banyak. Biar Pak, saya mau mengembali lebih banyak lagi ya. Kita belajar ya ini ya. Oh ya. Biar berubah hidupnya. Mengalami Tuhan. Belum mengalami Tuhan. Matius 6:24. 2-3. Karena atau orang yang tidak kamu tidak akan mengabdi kepada yang Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Saingannya Allah hanya Mammon. Mammon itu apa? Duit, kekayaan, harta, kenikmatan, semua dunia itu. Khususnya adalah duit. Waktu saya marah dengan suami saya setiap hari kepahitan. Bandingnya amat sih. Waktu saya masih bersama dengan orang tua saya selalu lipat. Saya nggak pernah mikir, tapi selalu ada dikasih dimanja. Begitu saya menikah, saya mengalami kehidupan yang real. Saya marah, saya panik. Amat sih. Akibatnya Pak ini berontak. Macam-macam pikirannya macam-macam. Wah, dia di sini enak-enak di sini. Pokoknya macam-macam. Itu karena saya mulai diderek oleh roh Mammon. Di sini cuma duit. Waktu saya bertobat, ternyata duit itu bukan segalanya. Tiba-tiba saya bekerja dari duit. Ketika saya sudah selesai dengan Mammon, dengan duit.
Justru ketika saya nempel dengan sang sumber duit, sang sumber berkah, saya dimanapun pergi uang berjalan. Uangnya apakah untuk memperkaya diri saya sendiri? Enggak, yuk beli ini buat kalian. Beliin kita buat kalian. Kasih makan buat orang-orang yang tidak bisa makan. Artinya apa? Saya mengurusi pekerjaan Tuhan. Hari ini kalau engkau ada di sini, engkau sedang dididik untuk lepas dengan ikatan uang, ikatan mamon, karena uang bukan Tuhan. Engkau harus menyatukan dirimu dengan Tuhan. Maka ketika engkau sudah nyatu dengan Tuhan, engkau mati dosa, engkau selesai dengan ikatan, engkau nyatu dengan Tuhan, yaitu nyatu dengan firman-Nya, maka hidup bisa. Tapi ketika kamu dikejar duit, jangan duniawi, jadi jadi cewek sana sini jangan. Kamu akan masuk lagi ke sini. Kenapa Bu kok masuk lagi ke sini? Tujuan kamu di sini adalah supaya ketemu Tuhan dan dikembalikan hidup secara ilahi, bukan secara duniawi. Ya, dia bapakmu adalah kamu. Kamu disebut anak. Orang tuanya harusnya seperti dari itu tahu. Betul ya? Susah Bu, enggak baca firman. Baca firman. Nanti kau akan semua yang dijelaskan. Yang mau bertanya. Dari tadi itu aku ingin tanya. Saya punya perkembangan seperti itu. Bagaimana caranya? Ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Ada? Ada? Oke. Waktu dosa-dosa kita selesai, kita mengakui dan Tuhan aku minta hadiah baru, Roh yang bersih, engkau terhubung dengan Tuhan, engkau menjadi orang benar. Doa orang benar menjadi suara. Doa orang benar. Doa orang benar. Doa orang benar. Saya mau jadi orang benar, ucapkan. Supaya doa saya didengar Tuhan. Ini Tuhan membuat saya jadi orang benar. Kalau dosa saya sudah saya akui. Ini dosa saya Tuhan. Saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Jadikan saya orang benar. Jadikan saya anakmu. Mulai hari ini. Alami Tuhan nyata. Amin. Saya punya dia biar saya. Jadi di grup KKS keluarga kerajaan surga, kami itu mendoakan satu kesatuan yang keluar dari lapas, yang keluar dari Musa Aman, saya ajari firman, saya dampingi supaya mereka tidak kembali ke dosa yang tapi ini bukan masalah ini ya. Terus kemudian kami belajar firman, sekarang anggota kami sekitar 350 di seluruh Indonesia. Harian nanti kalau sudah keluar dari latas hubungi kami untuk kami ajari firman dan kau akan melalui kehidupan Tuhan nyata setiap hari. Saya mau Mas Yu ini menyampaikan kesaksian. Dia seorang tua. Ceritakan bagaimana pengalaman Tuhan. Shalom. Terima kasih ya buat semua waktu ini. Bila kesempatan yang buat saya berharga sekali bisa bertemu dengan saudara saya yang mungkin bisa hampir dengan situasi dan kondisi saya di saat saya berkarya bekerja di mana Tuhan menempatkan saya, kanan kiri saya air semua. Dan dimanapun itu saya dan kita semua, menurut saya kalau ada apa-apa, saya nggak bisa kemana-mana lagi selain
berserah kepada Tuhan dan apa yang saya rasakan selama ini seperti Bapak hari tadi juga saya bertemu dengan Tuhan kemudian saya bersama Bapak Bapak semua dengan segala pekerjaan yang saya di saat itu banyak sekali apa yang saya alami di mana Tuhan Yesus selalu memegang tangan saya di saat saya berserah. Kalau nggak berserah ya nggak bakalan bisa seperti itu. Di sana pun di laut pun banyak juga terjadi kejahatan, termasuk saya terus terang saja masuk dalam kejahatan seperti itu. Dalam arti saya harus dapat membahagiakan dalam arti tutup semua keluarga itu. Dalam arti harus bisa mendapatkan segala sesuatu apa yang bisa mereka bawa pulang selain dari gaji seperti itu. Di sana memang keras sekali. Teman-teman saya bukan dari satu negara, banyak karakter yang berbeda dan itu harus saya lewati semuanya. Di saat itulah saya benar-benar saya tahu firman, saya ngerti firman, tapi saya bukan pelaku firman pada saat itu. Jadi apa yang saya alami itu dan sudah saya lakukan itu ternyata seperti yang Bapak Ari katakan menuai di saatnya. Bisa dihabisin semuanya. Rumah saya, usaha saya pengen punya usaha bisa ternyata habis juga. Kendaraan saya habis juga, sawah juga habis seperti itu. Karena kenapa? Karena itu kelakuan saya sendiri. Saya harus istilahnya dapat menyelesaikan itu semua dalam arti habis karena dikejar dengan pihak baru. Mau nggak mau saya harus bayar itu semua. Dan apa yang saya lakukan dengan istri saya, dia mau nggak mau saya lepas itu semua karena kesalahan saya pribadi seperti itu. Di samping itu saya juga di laut saya harus menghadapi semua godaan, intimidasi. Ya, kamu kan pimpinan, kamu harus bisa melakukan sekali. Kamu kan kalau enggak nanti anak buahmu enggak mau kerja buat kamu. Banyak sekali intimidasi seperti itu pasti bertolak belakang dari hati dan perasaan. Saya yakin bapak sekalian di sini juga seperti itu. Saya pengen ini kok, tapi ternyata dari saya nggak boleh, tapi itu yang harus saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk memenuhi diri saya seperti itu. Dan itulah yang semua habis dalam istilahnya dalam 2 tahun. Selama saya lakukan dari 2002 saya bekerja sampai 2013, 14, 15 itu selesai semua itu selesai. Dari situlah saya mau nggak mau harus bisa belajar dengan diri saya sendiri untuk mencoba berdamai dengan diri saya sendiri. Saya minta Tuhan bagaimana Bu Ana mengajar saya, minta Tuhan bisa apa yang harus saya lakukan bersama istri saya selalu kita dikatakan, bisa minta Tuhan tolong saya tempatkan di tempat yang bukan keinginan saya, apa yang itu menjadi seperti apa yang Tuhan sudah firmankan di situ. Jangan mencuri, jangan ini banyak sekali yang tadi diterangkan seperti tadi. Dan ternyata tetap aja ditempatkan di tempat yang sama. Di saat saya menginginkan segala sesuatu, ingin lebih sabar itu, saya harus menemukan orang-orang di sekitar sekeliling saya seperti itu juga. Disitulah saya merasa ya artinya diproses seperti itu. Saya bisa nggak melakukan itu semua. Jadi nggak di tempat yang sesuai yang saya inginkan, tapi sebaliknya Tuhan malah menempatkan yang lebih parah lagi. Dan mereka menuntut yang lebih parah lagi. Oke, kalau seperti itu saya lakukan Tuhan nggak apa-apa. Di saat itulah apapun yang terjadi di dalam perjalanan saya itu, Tuhan sangat membantu saya dalam menyelesaikan semuanya. Sedikit demi sedikit, walaupun beda iman, saya tetap untuk menyampaikan apa yang sudah difirmankan Tuhan Allah seperti yang sudah difirmankan seperti itu. Di sini kita cuma sebentar, kita nggak tahu masa kita susah. Mau susah di sini, di sana pun mau susah juga. Kita sudah dengan konsekuensi apa yang kita lakukan dengan pasti nanti banyak teman-teman saya yang kita banyak sekali. Dan di situlah apakah kita mau menjalani itu seperti semua. Nanti efeknya di mana di keluarga kita, anak-anak kita.
Apa yang mereka rasakan itulah yang itu karena akibat kita. Dan situlah saya pelan-pelan dan puji Tuhan bagaimana Roh Kudus untuk membuka mereka masing-masing mengerti dengan segala apa yang saya sampaikan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Ini selesai, setelah kita menyelesaikan hidup kita lebih parah lagi, dan itu hukumannya kalah. Jangan sampai kita ulangi lagi. Dari perjalanan itu saya sungguh benar di Bapak dari apa namanya menghadapi segala guncangan. Yang lebih parahnya lagi saya menghadapi ombak yang begitu 5 sampai 10 meter di belakang saya. Tahu sendiri kan ini udah air kita nggak bisa kenapa-napain. Belum lagi ada payung kebakaran di situ juga. Mau nggak mau kita harus menyelesaikan semua. Saya cuma bisa berdoa sama Bapak itulah melewati semua. Tuhan menyelesaikan itu semua dengan tangannya, dengan sebagainya. Saya istilahnya dalam saya nggak menuntut banyak buat Tuhan untuk pamrih itu enggak, tapi Tuhan menyelesaikan semua. Di saat saya sampai di rumah pun apa yang sudah saya istilahnya dalam tanda kutip itu banyak sekali yang apa namanya tetap ada tagihan yang selalu ada. Di saat itu pun saya untuk bagaimana kita bisa berhidup damai dengan semuanya, dengan apa yang tagihan itu kita harus menyelesaikan itu semua. Di sisi lain, apa yang kita sudah berikan istilah pinjamkan sama rekan-rekan saya, teman-temannya, ternyata kita kan berharapnya seperti itu. Ternyata juga susah juga untuk mendapatkan kembali lagi apa yang mereka sudah pinjam. Dari situlah kami ya artinya dapat didikan lagi di saat saya mendengarkan firman apa yang Tuhan sudah berikan itu, alhamdulillah mereka yang membuat hatimu yang tidak tenang seperti itu. Ya sudah, kami sepakat dengan saya untuk mengampuni seluruh teman-teman saya, seluruh saya yang istilahnya pinjam uang saya pada saat itu. Dan buat saya nominalnya sangat besar sekali, dan untuk bisa memaafkan semua, artinya untuk sudah kita berikan mereka untuk menyelesaikan semua. Tidak ada tanggungan buat kita selesaikan. Dan itulah Tuhan mulai awal dari rewind lagi, Tuhan menulis ulang lagi di saat saya ingin berserah untuk menjadikan bisa sendiri bersama istri saya satu-satu. Di saat COVID yang lalu itu susah kali kerja, Tuhan menyediakan buat saya untuk bekerja sampai saat ini. Dan terakhir kemarin di saat kami tanggal 2 itu tahun itu bersama Tuhan menyelesaikan tanggungan saya. Yang seharusnya masih kurang 5 tahun, Tuhan sudah memutuskan. Amin. Di saat saya 30 ayat 15, nggak tahu dibacakan daripada saya salah. Saya 30. Tuhan selalu mengingatkan yang saya pegang setiap saat di mana saya melangkah. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 10 ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggak. Sudah cukup. Kita enggak, jangan sampai enggak istilahnya. Tuhan sudah memintakan dengan bertobat, dengan saya untuk menyerahkan hidup saya, untuk bertobat, untuk mengampuni istilahnya, mengampuni yang istilahnya yang seharusnya sebaliknya ada dibalik lagi, untuk mengampuni dan tinggal tenang dan percaya. Itulah letak kekuatan saya. Kekuatan saya gimana? Firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menggerak saya sampai saat ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya di saat saya. Amin. Di sana yang istilahnya di timur tengah penuh dengan apa ya, konfliknya yang sangat berat sekali di sana. Tuhan selalu menopang saya.
Tuhan Yesus berkati Bapak semua. Tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan. Saya dikatakan dia berkata untuk menyampaikan dia punya karunia melihat dan jadi bisa melihat apa yang menjadi di tempat ini. Ya, nada umroh. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sampaikan saat kami datang seperti tadi bertanya dataran itu ada dalam kita maka lalu tidak saya. Jadi setiap kami datang itu dua terang, itu gelap, belum gelap. Nah, kami datang dan sesuatunya itu terbuka. Ya, jadi Bapak Ibu tadi mengakui bahwa kali semua besarnya itu seperti pintu dibukakan. Ya, itu sudah dibukakan buat Bapak Ibu semua. Ya, amin. Amin. Ada satu yang nanti akan mendapatkan keputusan apapun itu. Jika nanti ada yang bebas, silakan hubungi kami untuk baca Alkitab ya. Jadi ada satu orang yang bersama di atas bebas. Dan ada satu firman yang terus tanya apa yang ditemukan tidak oleh apa yang ditemukan di dalam itu yang sejarah Israel. Ada yang tidak pernah berpikir satu pun yang tidak terduga akan terjadi dalam tempat itu. Nah, kita itu sekarang kalau baik rekomendasi siap firman tadi baru jadi sekarang kalau itu dalam firman. Sekarang kalau mau mengalami firman terus berjalan di situ. Maka tidak ada yang bisa. Amin. Itu harus dilakukan. Tinggal mau nggak keluar, mau nggak jalan keluar, ini sudah dikatakan gitu. Ya. Untuk tanah hati yang keras seperti itu, itu seperti Tuhan bentukkan dan bersama harus kita hati yang hati yang mau berbentuk, hati yang mau mengasihi. Hati yang mau kita buka untuk sedekah kita mulai firman ada yang untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nanti akan terjadi jadi mari kita semua terus kalau Bapak Ibu ada yang sakit mulai hari ini akan berjalan bersama. Amin. Lalu waktu yang besar itu akan menjadi ya. Iman sebesar seperti itu dapat didapat loh. Itu hanya sebesar imanku, ya Pak. Sembuh. Mata yang tidak bisa melihat akan melihat. Amin. Ya. Orang tua itu percaya. Amin. Itu Bapak Ibu ya. Hanya dibutuhkan iman percaya kepada ya Tuhan aku mau mulai hari ini kau jadikan aku manusia baru. Amin. Terima kasih banyak. Jadi apa kami sudah selesai dengan melihat di tempat ini. Tetapi roh yang hidup terus menjalankan mereka. Amin. Menjaga anak-anakmu di tempat itu. Mereka akan menjadi manusia yang baru. Benar-benar baru di hadapan. Amin. Dan mereka akan terhubung dengan Engkau. Dan yang mengalami Tuhan nyata kelihatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan menerima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kami. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.